Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Beberapa artis dan selebritis Indonesia diketahui sempat terseret kasus penistaan agama. Tindakan penistaan agama ini telah menimbulkan kehebohan dan kecaman dari berbagai pihak karena merupakan salah satu isu sensitif yang sering muncul di Indonesia. Berikut ini adalah 5 artis terkenal Indonesia yang sampai dibenci satu Indonesia karena kasus penistaan agama. 1. Lina Mukherjee. Akibat kasus penistaan agama yang dilakukannya, Lina Mukherjee divonis hakim dengan hukuman 2 tahun penjara. Seperti dilansir dari bbc.com 3 Mei 2023, Lina Mukherjee dituding telah menistakan agama karena konten video makan babi dengan mengucapkan bismillah memicu kemarahan publik di dunia maya. Lina Mukherjee pun jadi dibenci satu Indonesia akibat perbuatannya. Selain divonis hukuman 2 tahun penjara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang juga menjatuhkan denda sebesar 250 juta rupiah kepada selebgram yang punya nama asli Lina Lutfiawati ini. Lina Mukherjee dinilai hakim telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lina Lutfiawati alias Lina Mukherjee dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara, tegas Ketua Majelis Hakim Romi Sinatra saat persidangan. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Lina Mukherjee sama dengan tuntutan jaksa, yakni 2 tahun kurungan penjara serta denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Netizen pun berharap kasus penistaan agama yang menimpa Lina Mukherjee bisa menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak melakukan tindakan penghinaan agama. Menghina agama adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, tegas seorang netizen. Namun ada juga yang punya pendapat berbeda yang justru mengkritik vonis hakim terhadap Lina Mukherjee yang dinilai jauh lebih berat daripada putusan vonis terhadap pelaku korupsi. Lina Mukherjee divonis 2 tahun, sementara koruptor yang menista dengan bersumpah di depan kitab suci divonis kurang dari 2 tahun, ujar seorang netizen. 2. Ratu Entok. Selebgram kondang asal Medan, Ratu Entok atau Ratu Talisa, mendadak viral dan menghebohkan media sosial karena diduga telah melakukan tindakan penistaan agama. Seperti dilansir dari suara.com 10 Oktober 2024, Ratu Entok akhirnya ditangkap jajaran Polda Sumatera Utara pada Selasa 8 Oktober 2024. Ratu Entok yang juga dikenal dengan nama Ratu Talisa ini dijemput paksa oleh penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Setelah itu, Ratu Entok pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib. Penangkapan Ratu Entok dilakukan setelah viralnya video dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Awalnya Ratu Entok dilaporkan oleh salah seorang warga Sumatera Utara yang merasa tersinggung dengan tindakan yang dilakukannya ketika sedang live di TikTok. Berawal dari Ratu Entok yang merespon komentar netizen yang menyuruhnya untuk mencukur rambut. Dengan wajah geram, Ratu Entok pun kemudian menunjukkan gambar Yesus di ponselnya. Kemudian ia berbicara dengan nada menghina Yesus. Ratu Entok meminta sosok Yesus dalam gambar tersebut untuk mencukur rambut agar tidak terlihat seperti perempuan. Tindakan Ratu Entok itu pun dianggap sudah menistakan agama hingga memicu reaksi keras dari sejumlah umat Kristiani. Ratu Entok pun mulai dibenci satu Indonesia gara-gara perbuatannya tersebut. Usai video itu viral dan dirinya dihujat di mana-mana, Ratu Entok akhirnya mengunggah video permintaan maaf di akun media sosialnya. Meski dimaafkan, namun perbuatannya tetap harus dipertanggungjawabkan. Ratu Entok pun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ratu Entok sendiri disebut-sebut terlahir sebagai laki-laki dengan nama asli Irfan Satria Putra. Ia adalah seorang transgender yang dikenal lewat media sosial, terutama Twitter, TikTok, dan Instagram. Namanya diubah menjadi Ratu Talisa usai dirinya menjalani operasi agar terlihat seperti perempuan. Selain menjadi seorang influencer dan selebgram, Ratu Entok juga menjalankan bisnis skincare-nya sendiri yang bernama RE Glow. Pundi-pundi uangnya semakin bertambah dengan menjadi brand ambasador untuk beberapa produk kecantikan.
Namun, popularitas yang sudah diraihnya terancam hancur akibat kasus hukum yang menjeratnya. Kasus penistaan agama yang dilakukan Ratu Entok telah memicu berbagai reaksi, khususnya dari komunitas umat Kristiani yang merasa tersinggung dengan perbuatannya. 3. Wanda Hara. Belum lama ini, Wanda Hara juga sempat terjerat kasus hukum dugaan penistaan agama. Bahkan kasus selebgram bernama asli Irwansyah ini sempat ditangani oleh Polda Metro Jaya setelah sebelumnya kasus tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri. Seperti dilansir dari liputan6.com 22 Agustus 2024, kasus dugaan penistaan agama tersebut viral ketika netizen mendapati foto Wanda Hara yang terlahir sebagai laki-laki mendatangi kajian Ustadz Hanan Attaqi dengan mengenakan pakaian muslim wanita dan bercadar. Pada kesempatan tersebut, Wanda Hara mengikuti kajian dengan bergabung bersama teman-teman wanitanya seperti Nagita Slavina, Shahnaz Haq, dan yang lainnya. Pihak penyelenggara acara sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak tahu kalau Wanda Hara terlahir sebagai pria. Hingga akhirnya Wanda Hara pun dilaporkan oleh pengacara Muhammad Rizky Abdullah atas dugaan penistaan agama. Saya Muhammad mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan umat muslim beserta tim hukum muslim yang merasa sakit hati, yang merasa tersinggung atas kelakuan saudara Irwansyah dan atau Wanda Hara. Ucap Muhammad Rizky di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 23 Juli 2024 lalu. Sadar perbuatannya sudah menimbulkan kegaduhan publik, sebelum dilaporkan, Wanda Hara sudah menyampaikan permintaan maaf terkait hal tersebut. Assalamualaikum, saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam memohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan Attaqi kemarin. Atas kejadian karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak kepada saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Ucap Wanda Hara melalui akun Instagram @wandahara pada tanggal 22 Juli 2024 lalu. 4. Atta Halilintar. YouTuber kondang Atta Halilintar resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sebuah LSM bernama KPK atau Komunitas Pengawas Korupsi pada Rabu tanggal 13 November 2019 karena diduga telah menistakan agama. Seperti dilansir dari detik.com 14 November 2019, bukan cuma Atta Halilintar, akun YouTube bernama Gunawan Swallow juga ikut dilaporkan karena diduga telah menyebarkan kembali konten video yang diduga berisi penistaan agama yang dibuat oleh Atta Halilintar. Laporan tersebut diterima polisi dengan pelapor Ustadz Ruhimat. Atta Halilintar dilaporkan karena dianggap telah melakukan penistaan agama Islam dengan mempermainkan gerakan sholat. Saudara Atta Halilintar dan akun YouTube Gunawan Swallow dengan dugaan pelanggaran pasal 156A dan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A tentang dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Atta Halilintar dan kawan-kawan, terang Ketua LSM KPK Firdaus Oiwobo selaku pengacara dari Ustadz Ruhimat. Sebenarnya video tersebut adalah video lama dan menjadi viral karena diunggah ulang dan disebarkan oleh akun YouTube Gunawan Swallow. Dalam video yang sudah viral itu, terlihat Atta Halilintar bersama adik-adiknya mempraktikkan berbagai macam cara ibadah sholat, salah satunya sambil bermain ponsel dan goyang-goyang. Namun pada akhir video, Atta berpesan kalau cara sholat dalam video tersebut tidaklah baik untuk ditiru. Video yang menjadikan gerakan sholat sebagai konten itu dianggap sudah melecehkan agama Islam. Saya Kepala Departemen Agama Ormas KPK. Kami punya advokat sending bahwa di dalam video tersebut ada adegan-adegan tentang sholat, seperti dipermainkan. Jadi kalau dalam sholat kan ada adab, syarat dan peraturan, dan lain-lain. Jelas Ustadz Ruhimat. Jangankan main telepon genggam, loncat-loncat, melirik, batuk pun 3 kali bergerak batal sholatnya. Akan tetapi ia dengan sengaja bikin. Kami punya hak untuk menegur sekaligus terkait perbuatan yang berkaitan dengan pelecehan atau mempermainkan agama. Lanjutnya. 5. Isa Zega. Artis transgender Isa Zega alias Mami Online sontak menjadi sorotan publik karena melaksanakan ibadah umroh dengan memakai busana muslimah, hijab syar'i, dan bercadar. Seperti dilansir dari detik.com 25 November 2024, Isa Zega dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Mu'alaf Center Indonesia Hani Kristianto pada Rabu 20 November 2024 atas dugaan penistaan agama dan Undang-Undang ITE.
Iya betul, Isa Zega dilaporkan sudah datang seseorang laki-laki inisial HK didampingi dengan pengacaranya ke Polres Jaksel yang dilaporkan penistaan agama. Ungkap Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat memberikan keterangan. Nurma juga menjelaskan bahwa pada saat Isa Zega yang bernama asli Sahrul Isa dilaporkan, pelapor membawa bukti berupa konten Isa Zega yang sedang beribadah umroh di Tanah Suci yang akhirnya viral di media sosial. Isa Zega dilaporkan dengan pasal 156 tentang penistaan agama dan pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Isa Zega terkait kasus tersebut. Namun belum dipastikan kapan pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Kemudian ditindaklanjuti, diterima, lanjut nanti pasti kita memanggil atau mengundang untuk klarifikasi semua yang ada terutama melihat mendengar kejadian yang dilaporkan. Jelas normal lagi. Lewat akun Instagram pribadinya, Hani Kristianto mengumumkan bahwa dirinya sudah melaporkan tindakan penistaan agama yang dilakukan Isa Zega. Sore ini saya melaporkan kakek Sahrul Isa alias Isa Zega atas tindakan yang saya anggap menistakan syariat Islam, tulisnya. Hani Kristianto juga meminta pihak kepolisian agar segera memproses laporan tersebut dan menangkap Isa Zega. Hani pun memberikan imbauan kepada umat muslim untuk bersama-sama menjaga kehormatan agama. Kami masuk Islam dengan sepenuh hati dan tidak rela agama ini dinistakan. Jika laporan ini tidak diproses, kami akan menggelar aksi di depan kepolisian dan DPR RI, tegas Hani Kristianto. Sementara itu, di media sosial juga netizen ramai mendesak agar Isa Zega segera ditangkap. Bahkan muncul petisi yang menuntut tindakan hukum terhadap Isa Zega yang telah mendapat ribuan tanda tangan. Petisi tersebut juga dibagikan oleh artis Nikita Mirzani yang merupakan salah satu musuh Isa Zega melalui Instagram story-nya. Setelah menjadi isu nasional, kontroversi Isa Zega umroh dengan busana perempuan juga mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Dr. Kiai Haji Syamsul Bahri ABD Hamid, yang menegaskan bahwa di Tanah Suci, seorang muslim harus berpenampilan sesuai dengan kodratnya.